Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah ada di antara teman-teman yang merasa telah berbuat baik kepada orang yang salah? Mungkin karena ketika kita berbuat baik kepada seseorang, tapi orang tersebut tidak mengucapkan terima kasih kepada kita. Atau kita berbuat baik kepada seseorang, tapi orang itu justru nyakitin kita. Nah, ini perasaan ini seharusnya tidak ada pada diri kita. Mungkin ya secara manusiawi wajar lah ya, wajar. Akan tetapi bagi kita yang ngerti, yang tahu janji Allah, mestinya tidak ada perasaan seperti itu. Kenapa? Karena Allah sudah secara dengan tegas gitu. Sudah secara tegas menyatakan dalam surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kamu berbuat baik, maka sesungguhnya kamu telah berbuat baik kepada dirimu sendiri. Loh, kenapa saya berbuat baik tapi orang gak berbuat baik sama saya? Kenapa saya berbuat baik kepada orang lain tapi orang itu kok gak tahu diri sih? Ini perlu diluruskan ini. Bisa jadi itu adalah ujian bagi kita. Ujian apa? Ujian keikhlasan. Bisa jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kemudian orang itu berbuat justru yang sebaliknya. Kalau kita sering sebut air susu dibalas air tuba, kemudian ada perasaan yang salah dalam diri kita. Kalau kita sudah berbuat baik kepada orang itu, maka hati-hati. Justru kemungkinan ada yang salah dalam diri kita. Kenapa? Bisa jadi kita memberi kepada orang lain. Bisa jadi kita berbuat baik kepada orang lain justru karena kita ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Bisa jadi karena riya, bisa jadi karena sum'ah ya. Bisa jadi karena kesombongan kita. Nah, makanya hati-hati. Berbuat baiklah, bersedekah, memberi, bahkan sampai hal-hal yang sifatnya baik itu memberi jasa, memberi barang, memberi harta, memberi uang kepada orang lain, niatnya adalah lillahi rabbil alamin, karena Allah ya. Karena Allah. Hati-hati ketika kita marah karena kita berbuat baik kepada orang lain, kemudian orang lain tidak memperlakukan kita dengan cara yang sama. Hati-hati. Justru kebaikan kita nanti tidak diterima oleh Allah. Padahal janji Allah, balasan kebaikan itu adalah kebaikan. Kalau kita memberinya dengan ikhlas, maka kita tidak peduli kita ngasih kepada siapa dan apa yang diperlakukan orang kepada kita, apa yang dilakukan orang kepada kita, kita tidak peduli lagi. Toh kita berbuat baik itu, balasan kebaikan itu kita tidak harapkan dari orang itu. Balasan kebaikan itu datangnya dari Allah. Caranya ya suka-suka Allah. Allah bisa membalasnya memang lewat orang itu lagi. Allah bisa membalasnya lewat jalur yang lain. Allah pun bisa membalasnya dengan cara yang lain gitu. Dan orang yang berbuat kebaikan itu ya, ketika dia berbuat baik, dia memberi apapun, memberi senyum, memberi uang, memberi harta apapun, memberi jasa kepada orang lain. Saat dia memberikan itu, maka saat itu pun dia menerima balasan. Coba rasakan. Ada peminta-minta
kita kasih 10.000, kita kasih 20.000, dari senyumannya saja kita sudah merasakan kelegaan. Apalagi orang itu sampai mendoakan kita. Baru ngasihnya saja itu sudah merupakan sebuah kebahagiaan bagi kita. Dan itu adalah balasan yang kontan Allah berikan kepada kita. Belum lagi balasan yang lainnya. Janji Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau kita memberikan sesuatu kebaikan satu, maka Allah balas 10 kebaikan. Hebat. Caranya macam-macam. Kalau kakek Jamil Az-Zaini, ya, guru kita semua, menyatakan bisa jadi ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, balasannya bisa berupa harta, iya, bisa berupa tahta. Nanti suatu saat kita dapat kedudukan karena kebaikan kita. Bisa berupa kata-kata kita bertenaga, kata-kata kita didengarkan oleh orang lain. Bisa berupa cinta, kita disayangi oleh orang lain, kita disukai oleh orang lain, oleh siapapun karena kebaikan kita. Maka jangan pernah kita merasa salah dalam berbuat baik. Pernah terjadi dulu di zaman Rasulullah SAW. Ada orang malam-malam memberi kepada seseorang, ternyata paginya dia tahu, oh itu ternyata yang dia beri itu pencuri. Nyesellah dia. Kemudian ada orang yang memberi kepada seseorang, ternyata yang diberinya adalah orang seorang yang kaya. Nyesel dia. Aduh, kenapa saya ngasih orang kaya padahal masih banyak orang yang butuhkan. Gitu. Dan seterusnya. Intinya yang diberi itu dia merasa tidak tepat. Ternyata ya, Rasulullah menyampaikan, jangan kamu merasa bahwa kamu memberikan kepada orang yang tidak tepat. Boleh jadi kamu memberikan sesuatu kepada orang yang jahat, tapi justru pemberianmu itu membuat dia berhenti dari kejahatannya. Bukannya itu sesuatu yang baik. Atau kita memberi kepada orang yang kaya, jangan merasa salah. Boleh jadi ketika kita memberi kepada orang yang kaya, ternyata orang kaya itu orang yang pelit gitu. Ketika kita sudah memberi dia jadi sadar bahwa selama ini dia pelit. Akhirnya dia menjadi orang yang dermawan setelah kita kasih. Dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada yang buruk dengan sesuatu kebaikan. Maka kalau kita berbuat baiklah dengan ikhlas. Kepada siapapun kita berbuat baik, pasti akan ada kebaikan di situ. Dan pasti akan dibalas dengan yang lebih baik dari itu oleh Allah. Ya. Oleh karena itu, berbuat baiklah terus karena kebaikan pasti akan berbalas kebaikan pada diri kita, baik bisa berupa harta, bisa berupa kedudukan, bisa berupa kata-kata yang didengarkan orang, bisa berupa kasih sayang dari orang lain, dan apapun itu pasti, ya. Maka dari sekarang niatkan untuk terus berbuat baik dan jangan pernah merasa rugi berbuat baik kepada siapapun dan apapun sikap orang kepada kita, karena sesungguhnya kita berbuat baik hanya karena Allah, dan Allah yang akan membalas semuanya dengan kebaikan yang lebih. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.